kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian adab sandi yang diselenggarakan oleh remaja Islam Masjid Al-Falah dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena syafaat dari beliaulah yang salah satunya kita nanti-nanti di akhir zaman kelak. Dan di sini saya mewakili rekan-rekan saya dari Remaja Islam Masjid Al-Falah atau Risma, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat-sobat Risma yang telah hadir di kesempatan pagi ini. Dan semoga dengan kehadiran kita di pagi hari ini akan setidaknya menambah ilmu agama, wawasan, dan semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya membacakan susunan acara di pagi hari ini, perkenankan saya akan memberitahukan beberapa pengumuman ya terlebih dahulu. Yang pertama, poin pertama yaitu bagi sobat-sobat Risma mungkin sampai sekarang belum mengikuti atau belum memfollow media sosial dari Risma, bisa banget untuk segera diikuti. Yang salah satunya di Instagram juga ada, di Facebook juga ada, di Twitter juga ada, di @risma_surabaya25, di @risma_surabaya25. Mungkin bisa saling di-share ke teman atau keluarga untuk menjadi referensi kajian. Lalu sobat-sobat Risma yang mungkin ada yang ketinggalan untuk mengikuti atau menonton di videonya, bisa mensubscribe ya di YouTube kami di Risma Surabaya, yaitu di @surabaya. Kalau di YouTube @surabaya. Harapan kami dengan sobat-sobat Risma mengikuti media sosial dari kami, sobat Risma tidak banyak ketinggalan tentang info-info kajian. Mungkin ada yang sibuk, bisa nanti bisa di murojaah atau di setel ulang nanti. Poin kedua, kami dari Risma membuka pintu infak yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya bagi sobat-sobat Risma yang ingin untuk menginfakkan sedikit hartanya. Buat sobat-sobat Risma mungkin yang ingin bersedekah, bisa banget untuk langsung menghubungi pihak panitia yang ada di belakang. Dan yang ketiga, tak henti-hentinya kami dari Risma mengimbaukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak dan memakai masker, dan tidak bergerombol dan mencuci tangan. Dan itulah pemberitahuan dari kami. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara di kajian hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan tilawah, dan yang ketiga adalah inti acara pada hari ini, pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Heru Kusumati. Dan yang keempat akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada pembacaan closing statement dan sekaligus menutup. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian adab sandi di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah, yang insya Allah akan saya sampaikan sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, fazzajirati zajra,
fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdham min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukkiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Aida misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun. Qul na'am wa antum dakhirun. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada sobat-sobat Risma. Semoga yang mendengar akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapat manfaat. Dan langsung saja kita ke acara inti, yaitu penjelasan atau pemaparan materi yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Heru. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Heru kami persilakan. Baik teman-teman yang insya Allah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
amarna bitafaqquhi fid din wa wa'adtana bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang semoga dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dan lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sebuah rasa syukur yang wajib kita ucapkan dan kita haturkan dan kita sampaikan kepada Allah atas segala nikmat dan anugerahnya, hingga di kesempatan menjelang siang kali ini teman-teman dimampukan, dimaukan dan digerakkan oleh Allah untuk bisa kita bermajelis ilmu bersama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara majelis ilmu terlebih dahulu, apalagi dengan kondisi kita saat ini di mana kita akan membincangkan tentang sirah dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang sebenarnya teman-teman bisa akses informasinya, pengetahuannya melalui media sosial ataukah kemudian Google ataukah searching di tempat yang lain terkait dengan informasi-informasi dari kisah sahabat Rasulullah SAW. Tetapi kita lebih memilih dalam bermajlis karena ada satu keistimewaan yang berbeda tentunya. Kemarin dalam sebuah kajian saya ditanya oleh seorang pemuda, apakah beda antara aplikasi Al-Quran dengan mushaf Al-Quran? Saya jawab sama, namun ada yang berbeda. Samanya dari sisi pahala yang didapat teman-teman. Kalau teman-teman membaca dari aplikasi Al-Quran di handphone, setiap hurufnya tetap sama, 10 kebaikan, 10 pahala. Sama halnya ketika teman membaca di dalam mushaf Al-Quran, sama teman-teman. Cuma yang membedakan adalah sisi keberkahannya. Sisi keberkahannya. Maaf kalau teman-teman pernah mengingat apa yang saya sampaikan analoginya. Kalau kita kemudian atau anak-anak muda kemudian membuka YouTube di handphonenya ini, kemudian dia melihat sesuatu yang buruk, padahal di handphone yang sama ada aplikasi Al-Quran. Kira-kira ini teman-teman, dia nyaman nggak nonton yang buruk-buruk itu di handphonenya? Saya yakin nyaman. Kenapa? Karena dia tidak sadar di dalam handphonenya ini ada aplikasi Al-Quran. Kenapa alasannya? Karena yang dia pikirkan ini bukan Al-Qurannya, ini handphone. Makanya kalau saya tanya kepada teman-teman yang hadir di sini, kalau handphone ini kemudian jatuh, kemudian kita tangkap, niatan kita apa? Misalnya handphone ini saya lempar ya, saya lempar nggak ya? Nanti kok jatuh nggak bisa saya tangkap, ini saya sendiri yang punya masalah ya. Saya lempar, kemudian saya tangkap. Ketika saya menangkap handphone ini, maka niatan saya adalah apa teman-teman? Menjaga handphone ini supaya tidak rusak. Semisal mushaf Al-Quran itu jatuh kemudian kita tangkap, niatan kita apa? Apakah sama? Tidak. Kalau Al-Quran itu jatuh, kira-kira masih berfungsi apa tidak? Pasti masih berfungsi. Apa fungsinya? Kita baca dan masih bisa dibaca kok. Tapi kenapa kok kita tangkap kalau kita melihat Al-Quran itu hendak jatuh dan secepatnya kita tangkap? Karena ada sesuatu iman di sini yang menilai memang harus kita selamatkan Al-Quran itu jangan sampai terjatuh. Bukan menyelamatkan fungsinya, tapi menyelamatkan dari keimanan kita kepada Al-Quran. Itu yang disebut dengan nantinya keberkahan. Kalau kita membaca dari Al-Quran, keberkahannya itu terasakan daripada kemudian kita membaca Al-Quran dari handphone. Sekali lagi sama tapi berbeda. Mana yang dianjurkan? Tetap saya menganjurkan dari mushaf. Pertanyaan yang kedua,
Hari Sabtu kemarin juga menjelang siang. Kalau tadi kemarin sore kajiannya, ini menjelang siang hari Sabtu kemarin saya ditanya oleh bapak-bapak, Ustadz, sekolah yang baik, guru yang baik tidak menjamin pendidikan putra-putri kita solih dan solihah. Tidak menjamin. Maka saya katakan, iya Pak, saya sepakat. Pendidikan yang terbaik, guru-guru yang terbaik, sekolah yang terbaik tidak menjamin peserta didik putra-putri yang ada di situ murid-muridnya solih dan solihah, tetapi menjamin keberkahan Allah di masa depan. Sekolah yang mengajarkan muridnya membaca Al-Quran, sekolah yang mengajarkan muridnya kemudian zikir, sekolah yang mengajarkan muridnya sholat duha, memang tidak menjamin nanti lulus dari sekolah itu jadi anak yang solih dan solihah, tetapi yang pasti dijamin adalah keberkahan dari aktivitas yang dilakukan oleh sekolah itu, zikir, sholat berjamaah, membaca Quran, aktivitas yang lain dan lain sebagainya. Cuma yang namanya keberkahan tidak langsung dirasakan saat itu juga. Nanti teman-teman tadaburi saja surat yang ke-9 ayat yang ke-42 ya, surat yang ke-9 At-Taubah ayat ke-42 itu memberikan indikator janji Allah itu tidak selalu instan, janji Allah itu tidak selalu ternikmati. Maka tadi saya sempat berbicara dengan teman dari Risma, sudah berapa lama di Risma? Baru aja Ustadz. Saya bilang teruslah di sini, lakukan kebaikan-kebaikan meskipun banyak orang yang kemudian tidak terlalu tertarik, karena Allah tidak melihat banyaknya, tapi Allah melihat yang kita lakukan. Saya merasakan sendiri teman-teman. Saya ini awal suka dengan Islam adalah dari Risma. Dulu namanya RMA, Remaja Masjid Al-Falah. Waktu itu saya masih SMP. Hanya 1 tahun saya berada di Al-Falah karena saya harus 1 tahun setengah karena saya harus mondok ke Ponorogo. Akhirnya saya kembali lagi ke Al-Falah. Dan yang saya rasakan adalah baru kurang lebih sekitar 20 tahun saya bisa merasakan keberkahan saya berada di jalur yang lebih dekat kepada ilmu-ilmunya Allah. Baik teman-teman, maka saya ingin menyampaikan duduknya teman-teman di sini bermajelis kita di kesempatan siang hari ini, insya Allah akan ada keberkahan nantinya, cuma tidak kita rasakan saat ini. Semoga kita nanti bisa menikmatinya di masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman yuk kita awali dengan sebuah doa. Semoga doa yang kita panjatkan, yang kita lafalkan ini menjadi sebab turunnya keberkahan Allah untuk kita, apakah di hari ini ataukah di hari-hari kedepannya. Kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti ya teman-teman, sekali lagi mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami mengetahui, yang kami mengerti, yang kami fahami kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Teman-teman, saya awali arti dari kata al-alim dan al-hakim. Kalau ada urutan-urutan di dalam Al-Quran pasti memiliki sebuah makna. Dan urutannya adalah al-alim dulu yang pertama, yang kedua adalah al-hakim. Maka semakin banyak teman-teman memahami ilmu, semakin banyak teman-teman itu mendalami pengetahuan dan wawasan, maka teman-teman diminta muaranya, diminta produknya, itu adalah teman-teman itu bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam memutuskan, bijaksana dalam bertutur kata, bijaksana akhlaknya. Jadi semakin banyak kita alim, maka diminta kita itu hakim. Dan teman-teman cek saja di Al-Quran, pasti antara alim dan hakim urutannya pasti gini. Insya Allah seperti ini. Sudah saya coba cek, pasti alim dulu baru hakim, bukan hakim baru alim. Berarti itu punya makna teman-teman. Nah, inilah prolog pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan tema kita, yaitu Abu Hurairah, gudang perbendaharaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nanti kita ambil satu pembahasan tentang hadis. Ternyata hadis itu asyik teman-teman. Bukan hadis itu membuat tabrakan satu dengan yang lainnya.
mohon maaf sebagaimana realitas saat ini. Banyak orang yang kemudian berseteru, bersitegang, berdebat, bahkan mohon maaf debat kusir gara-gara hanya masalah hadis saja. Kita nanti sedikit bahas mengambil sebuah pelajaran dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan tema gudang perbendaharaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Saya ambil dalam kitab Talqih Fahum Ahlil Asar, menyampaikan ada kurang lebih rentetan-rentetan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama tentunya Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar atau populer dengan sebutan Ibnu Umar, yaitu putra Umar bin Khattab. Kemudian ada Anas bin Malik. Dilanjutkan baru yang pertama kali urutannya adalah perempuan, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baru yang kelima adalah Abdullah bin Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baru Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 13 sahabat Rasulullah yang ahli dalam meriwayatkan jumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada kurang lebih sekian saja yang saya tuliskan, meskipun nanti masih banyak yang lainnya. Singkatnya teman-teman, dari sekian banyak ini 13, yang perempuan cuma satu. Yang perempuan cuma satu, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan margin hadis yang dihafalkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini cukup dahsyat teman-teman. Yang lainnya itu kisaran 2000-an. Nah, tetapi ketika di Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ternyata 5000 hadis. Bayangkan teman-teman, ada kurang lebih 5000 hadis. 5374. Kalau kita pakai versus yang paling bawah Abdullah bin Umar itu 2630. Berarti hampir setengahnya lebih teman-teman. Hampir setengahnya lebih. Abu Hurairah itu tidak bisa dilawan dari sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis. Oleh karenanya teman-teman ada keunikan yang nanti akan kita pelajari. Apa uniknya? Begini. Kalau menurut teman-teman, logikanya kalau kita mau mengingat sesuatu yang diucapkan oleh sahabat kita, maka kita harus sering berinteraksi dengannya. Satu, sering dulu teman-teman. Yang kedua, kalau kita ingin banyak menghafal, mengingat mungkin kalimat nasihat, quotes dari sahabat-sahabat kita, maka kita harus lama berinteraksi. Satu, sering. Dua, lama. Maka kalau misalnya ada orang yang kemudian mengucapkan, aku masih ingat sekali nasihat dia itu ini. Pasti kan kita ditanya, berapa lama kamu bersama dia? Seberapa sering kamu bersama dia? Karena banyak yang lama tapi tidak sering. Ada yang sering tapi tidak lama. Nah, pertanyaannya teman-teman, dari indikator dua ini saja dulu, lama dan sering, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih lama dan lebih sering? Dari nama-nama ini saya ambil 4 terbesar saja. Kalau menurut teman-teman yang mana? 5 terbesar saja. Yang mana teman-teman? Seharusnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seharusnya Aisyah yang naik. Loh, kenapa tidak? Aisyah, mohon maaf, hidupnya 24 jam bersama Rasul. Teman-teman kalau menilai saya, maka jangan tanya siapa orang yang terdekat saya, sahabat-sahabat saya. Nggak usah teman-teman, tanya saja langsung ke istri saya. Kalau pingin tahu saya,
Kenapa? Karena istri saya yang lebih sering interaksi dengan saya, istri saya yang lama dengan saya, dan menariknya istri saya yang mengetahui semua tentang saya, baik buruknya. Jadi kalau teman-teman mau yang valid nanya ke istri. Tapi kenapa kemudian di sini Ibunda Aisyah nomor 4? Ada satu lagi teman-teman yang tidak bisa kita lupakan dalam urusan kita menghafal, mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Itu secara durasinya kalah jauh dengan Abdullah bin Umar, kalah jauh dari Anas bin Malik, dan kalah jauh dari Abdullah bin Abbas. Jauh teman-teman secara durasi interaksinya. Abu Hurairah itu diriwayatkan antara 3 tahun sampai 4 tahun saja berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Hanya 3 atau 4 tahun. Cuma yang membedakan dari Aisyah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, membedakan hanyalah adalah ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar apapun yang aku pernah dengar walau sekali, aku akan ingat seterusnya dan tidak akan pernah lupa. Jadi ada kekuatan doa, dan Rasulullah kemudian mendoakan, dan kemudian teramini, dan berkat doa Rasulullah itulah kemudian Abu Hurairah sekali mendengar langsung tidak akan pernah hilang hafalan itu. Nah, jadi alasannya kenapa Abu Hurairah ini bisa lebih banyak secara nalar terkait dengan 3-4 sahabat yang lainnya, dari 2 item tadi lebih sering dan lebih lama, Abu Hurairah tidak. Tetapi yang dimenangkan oleh Abu Hurairah adalah Abu Hurairah mendapatkan doa dari Rasulullah, sekali dia dengar langsung dia hafal dan tidak pernah terlupakan. Makanya kemudian Abu Hurairah bisa meriwayatkan 5.374 hadis dibandingkan yang lain. Kenapa teman-teman ini saya perlu perjelas? Karena banyak nanti orang-orang yang tidak suka dengan Islam menyerang hadis-hadis dari Abu Hurairah. Kenapa kok diserang? Ya karena nggak masuk akal. Cuma 3 tahun bisa meriwayatkan banyak, sedangkan yang lainnya tidak. Dan ini mulai terjadinya mulai di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in itu sudah banyak, tidak ya terlalu banyak ya, ada yang sudah mempertanyakan hadis dari Abu Hurairah, itu ditolak. Bayangkan, sampai detik ini ada juga yang seperti itu. Niatannya apa teman-teman? Gampang. Niatannya mempertanyakan kevalidan, objektivitas dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, itu tiada lain adalah untuk menyerang Islam. Logikanya gampang. Sebagian kitab hadis saat ini kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, kira-kira yang di dalam kitab hadis sahih itu, sunan-sunan itu paling banyak dari Abu Hurairah. Kalau kita berkomentar, jangan terima hadis dari Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu hanya sebentar bertemu Rasul, tidak sering berinteraksi dengan Rasul, kita tolak. Maka anggap saja, misal dalam kitab hadis itu ada hadis dari sahabat Abu Hurairah, itu kurang lebih sekitar 70%-nya. Anggap aja 70%, nggak usah 70%, 60%. Maka kalau kita mengatakan tidak menerima hadis dari Abu Hurairah, dalam kitab hadis itu yang tidak kita pakai berapa? Hadisnya 60% teman-teman, hilang. Jadi niatan mereka bukan menyerang Abu Hurairah, menyerangnya adalah dalil-dalil Islam itu dihilangkan. Nah kita yang muqallid ini, yang hanya taklid, yang ikut-ikut saja, ayo kita ikut saja apa kata para ulama-ulama hadis. Di sini adalah Ibnul Jauzi yang menyebutkan Abu Hurairah nomor pertama. Itu teman-teman. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu suffah. Ahlu suffah ini, suffah itu kayak teras masjid tapi tidak masuk dalam wilayah masjid utama, jadi tidak digunakan untuk sholat. Dan biasanya suffah ini adanya di Masjid Nabawi ya teman-teman, di sekitaran belakangnya Masjid Nabawi. Ini dipakai oleh mereka-mereka yang tidak mampu, fakir miskin, hijrah ke Madinah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, maka ditampung di suffah ini. Identiknya suffah ini memang orang miskin, orang yang tidak memiliki keluarga dan lain sebagainya. Dan menariknya ahlu suffah ini naik turun jumlahnya. Diriwayatkan itu jangan kaget, ada yang menyebut riwayatnya itu 100, 200 atau 300. Kenapa kok bisa berbeda? Karena naik turun, fluktuatif.
Mungkin saat ini jadi budak, kemudian tinggalnya di Sufah, tapi ketika dibebaskan dia keluar dari Sufah. Ada orang datang dari Yaman masuk ke Sufah. Ada orang kemudian menikah, keluar dari status budaknya, kemudian dia keluar dari ahlu Sufah. Banyak yang seperti itu, maka naik turun. Jadi kalau ada yang nanya riwayatnya kok macam-macam ahlu Sufah ini jumlahnya, karena kondisinya memang seperti itu. Contoh, ini saya bawa ke teman-teman muda ya. Ada budak sama budak nikah, namanya Bariroh sama Mugis. Si suaminya Mugis, si istrinya Bariroh. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi meriwayatkan ini. Nah, Mugis ini budak, Bariroh ini budak. Nah, Bariroh budaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dibebaskan. Tapi sebelumnya sudah nikah nih, budak sama budak. Nah, pas dibebaskan inilah yang namanya Bariroh ini minta cerai daripada Mugis. Maka kalau teman-teman pahami kisah cintanya Bariroh dengan Mugis ini bukan kurang lebih diplagiat oleh apa itu Mas? Novel Juliet itu? Romeo and Juliet. Cuma agak sedikit berbeda skinnya saja. Kalau Bariroh ini akhirnya minta cerai daripada Mugis. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bariroh, adakah yang salah dari Mugis? Dijawab tidak ada yang salah. Apakah kamu membenci Mugis? Tidak, aku benci. Ataukah ada yang kufur dari Mugis? Tidak. Tetapi yang namanya Mugis, kemanapun Bariroh diikutin. Sampai begitu sedihnya Mugis ini, Rasulullah melihat, baru Rasul kemudian mendatangi Bariroh untuk kesekian kalinya bertanya, apakah engkau tidak ingin kembali kepada suamimu? Itu sudah cerai. Maka Bariroh menanyakan, hal tas aluni au tak muruni, apakah engkau wahai Rasulullah itu menanyakah kepadaku atau memerintahkan aku untuk kembali kepada suamiku? Apa kata Rasulullah? Aku hanya kasihan dengan Mugis. Tidak menjawab aku memerintahkan, aku bertanya, tidak, tapi aku kasihan dengan Mugis. Apa jawabannya Bariroh? La khairan lah, tidak ada kebaikan yang bisa aku nikmati dari Mugis. Bahasa mudahnya itu apa ya teman-teman ya? Intinya tidak ada kebaikan yang bisa aku dapatkan dari Mugis. Tapi Mugis bukan orang yang salah. Tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, kata si Bariroh ini. Ya kalau bahasanya layangan putus itu waktu siapa namanya? Yang istrinya? Ya? Kinan. Oh iya, Kinan membaca teman-teman ya. Yang putri pasti ngikutin ya. Padahal sudah tamat ya Mbak ya, katanya gitu ya. Kinan itu mengomentari ke suaminya Aris itu terkait dengan hatinya dengan Lydia. Maka kata si Aris ini mengatakan, aku tidak bisa pisah dengan dirinya, tapi aku sangat mencintai engkau dan engkau tahu aku itu sangat mencintai engkau wahai istriku. Aku tidak bisa pisah dengan Lydia, tapi engkau istriku tahu bahwasanya rasa cintaku kepada engkau tidak tergantikan. Apa jawaban si istri? Berarti poligami dalam tanda tanya. Kalau di teksnya seperti itu. Ya kalau teman-teman ngikutin ya, saya nggak ngikutin, cuma kok nggak sengaja ada masuk di reels. Jadi ya saya kepoin. Nah teman-teman, itu namanya Ahlusufah, keluar masuk. Bariroh akhirnya Mugis akhirnya keluar. Itu namanya Ahlusufah. Dan sekian banyak Ahlusufah itu ketuanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka menariknya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, kita berbicara sejenak tentang nasab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar al-Azdi. Abdurrahman bin Sakhar al-Asdi dari suku suku Daus di Yaman, Ad-Dausi. Namanya macam-macam, ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdullah bin Amin. Yang namanya sejarah pasti nanti varian-varian nama macam-macam. Apalagi kalau pakai nama Arab, nanti muter-muter saja. Nanti saya tunjukkan salah satunya. Anggap saja kita mengambil kata-kata para ahli sirah, sejarah, itu yang Abdurrahman bin Sakhar, karena dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibundanya Umaymah binti Sufaih bin Al Haris. Nah, begini teman-teman, ada satu
hikmah coba kita ambil dari sirah Abu Hurairah ini. Abu Hurairah ini masuk Islamnya lama, tetapi dia tinggal di Yaman. Saya ulangi lagi, Abu Hurairah ini sudah masuk Islam itu lama, kisaran 8 tahun 9 tahun sebelum bertemu dengan Rasulullah, karena dia baru kemudian hijrah ke Madinah dari Yaman. Jadi masuk Islamnya ini bukan baru lalu ketemu Rasulullah, tidak, tapi sudah lama, kurang lebih sekitar 8, 9, 10 tahun. Baru ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Hurairah kemudian menyusul dari Yaman. Oke? Nah, dari manakah Abu Hurairah ini kemudian masuk Islamnya di kota Yaman? Jadi dia itu masuk Islamnya itu di daerahnya, namanya ya dari suku Daus di Yaman, melalui seorang sahabat namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi Tufail bin Amr Ad-Dausi salah satu tokoh dari suku Daus, saat itu sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, karena ini sosok tokoh masyarakat di suku Daus, oleh Abu Jahal, oleh yang lainnya kemudian dijamu Tufail bin Amr ini. Lalu kemudian Tufail bin Amr dikata-katain dinasehatin oleh Quraisy saat itu. Hei, wahai engkau Tufail, engkau memiliki suku, engkau memiliki sosok, engkau memiliki diri yang ditokohkan oleh masyarakatmu. Kami pesan, hati-hati, di kota Mekah ini ada sosok namanya Muhammad yang nanti bisa menyihir kamu, bisa memisahkan kamu dengan istrimu, dengan saudara-saudaramu, bahkan dengan sukumu. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu kemudian memberikan informasi tentang keberadaan Rasulullah yang saat itu lagi ramai. Apa yang terjadi? Tufail bin Amr hati-hati, maka sampai dikatakan oleh Tufail bin Amr, wasyadattu fi udhuni bil aksafi hatta la asma'u qaulak. Kata Tufail bin Amr, sampai aku ketika ke Ka'bah melihat Rasulullah itu, sampai telingaku itu aku tutupi dengan kapas supaya aku tidak mendengar omongannya Muhammad. Tapi beda kalau sudah Allah punya cara, teman-teman. Tiba-tiba kayak geser-geser sendiri. Diriwayatkan Imam At-Tirmizi, geser. Tufail bin Amr akhirnya dekat sama Rasulullah. Waktu itu melihat Rasulullah lagi sholat di sekitaran Ka'bah. Maunya menjauh, tapi mendekat. Terjadilah percakapan antara keduanya. Singkat cerita, Tufail bin Amr ikut Rasulullah ke rumahnya Rasul. Disitulah kemudian bersyahadat. Enaknya Allah itu seperti itu, teman-teman. Menjauh nanti dekat gitu. Enaknya Allah. Hari ini saya lagi bahagia, teman-teman, hari ini. Kenapa? Karena ada dua hati yang semakin didekatkan oleh Allah. Hari Ahad yang lalu saya menta'arufkan ke luar kota seorang ikhwan dengan seorang akhwat. Nah, kemudian si ikhwan ini ngasih jawaban 2 hari. Cepet, teman-teman, ternyata kalau laki-laki ngasih jawaban ya Ustaz, lanjut. Tapi si akhwat ini masih mikir 1 minggu. Nah kan 1 minggu itu kalau menunggu keputusan kan berat ya, teman-teman. Baru tadi subuh si akhwat memberikan jawaban, katanya lanjut. Nah itu bagi saya sudah membahagia sekali. Hatinya ini kemudian digerakkan oleh Allah, karena Allah yang memiliki hati, bukan kita yang memiliki, teman-teman. Allah yang memiliki. Maka kembali ke Tufail bin Amr, digerakkan oleh Allah dekat, padahal dia ingin menjauh. Tapi hatinya semakin dekat, apa yang terjadi? Kemudian bersyahadatlah. Nah, ketika pulang ke rumahnya ke Yaman, Tufail bin Amr ini kemudian mendakwahkan 1 bapaknya, 2 istrinya, dan kaumnya. Cuma dari semua kaumnya yang menerima langsung itu cuma Abu Hurairah. Pertanyaan saya, teman-teman, Abu Hurairah kan pahalanya banyak ya, pahalanya luar biasa. Hadis-hadis itu diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, kalau Abu Hurairah mendapatkan pahala itu, kira-kira ditransfer ke siapa, teman-teman? Ke Tufail bin Amr yang menunjukkan, yang mendakwahkan Islam ke Abu Hurairah.
Makanya ada kalimat mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain dan orang itu melakukan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, maka yang menunjukkan itu meskipun nggak ngapa-ngapain, dia akan dapat pahala jariahnya. Dan enaknya dalam Islam aturannya seperti itu, teman-teman. Teman-teman ceklah, tidak ada aturan-aturan itu kecuali dalam Islam untuk unsur kebaikan. Teman-teman tinggal nunjukkan saja, hei itulah ada Al-Quran, coba kamu baca surat ke-12 ayat yang ke-47 misalnya. Oh kalau dia nggak tergerak, gampang dibuat kepo. Hei kalau kamu nggak mau, kalau kamu ingin tahu Al-Quran, ada yang keren loh dari Al-Quran itu. Apa itu? 6151. Apa 6151? Sudah kamu buka saja surat ke-6 ayat ke-151. Akhirnya kan dia kepo, 6151 dibuka, dibaca sama dia. Dia dapat pahala per hurufnya, yang nyuruh dapat, teman-teman. Makanya pintar-pintar kita dalam urusan mengajak orang dalam kebaikan. Contoh misalnya, kita langsung contoh ke surat hadis riwayat Abu Hurairah. Angka cantik teman-teman, 2255 misal. Saya minta sama teman-teman, teman-teman coba buka angka cantik 2255. Apa 2255? Surat yang kedua Al-Baqarah 255. Kita kenal dengan ayat kursi. Ada hadis yang menarik teman-teman, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu kisah unik Abu Hurairah dengan setan. Ketika saya bilang ke teman-teman, ayo teman-teman buka 2255. Kepo dia, penasaran, biasa orang penasaran pasti nyari. Nah kan alhamdulillah yang dicarinya Al-Quran yang dibukanya, bukan IG, FB dan lain sebagainya. Dibukalah Al-Quran itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dia baca dapat pahala, kita yang menunjukkan dapat pahala. Abu Hurairah begitu banyaknya dapat pahala dari amal-amal kebaikan yang meriwayatkan hadis Rasulullah. Tufail bin Amr diem saja, dapat, teman-teman. Makanya saya itu ditanya oleh anak muda, Islam ini gak asik Ustaz, aturannya itu saklek, banyak, mengekang dan lain sebagainya. Saya jawab, hanya Islam yang memiliki aturan yang fleksibilitasnya itu levelnya itu paling tinggi. Islam itu teman-teman memang banyak aturan, memang rigid, memang kesannya mengekang, tapi Islam itu sangat kondisional sekali, sangat elastis sekali. Bahkan suatu saat nanti semua aturan di dalam Islam itu akan hilang, tinggal dua. Aturannya tinggal dua, dan kita disuruh milih yang haram, teman-teman. Loh, bukan disuruh milih yang halal, yang haram malah disuruh. Loh kan enak Mas ya. Saat apa itu? Saat pilihan kita, kondisi kita cuma dua, saat kematian atau yang haram. Maka kita disuruh oleh Islam memilih yang mana, Mbak? Mas? Yang haram. Semisal kejadian, semisal di Semeru ataukah yang di lainnya. Yang saya masih ingat di Jogja waktu Bantul tahun 2006 itu gempa besar. Ada orang tertahan oleh bangunan rumahnya 3 hari 3 malam, tidak ada yang menolong. Akhirnya dia kehausan. Maka pilihannya dua, minum air seninya, mohon maaf, atau mati. Maka kalau yang di sini Islam menyuruh milih yang mana? Yang haram, teman-teman. Loh, suatu saat Islam itu nyuruh kita itu makan yang haram, minum yang haram, mengkonsumsi yang haram. Ketika pilihannya tinggal dua, antara yang haram atau kematian. Islam tidak pernah memilih kita, Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk memilih yang mati. Babi sama mati, Mas, milih yang mana, Mas? Ayo, milih babi, apalagi tambah kecap dikit, Mas ya, sama sambal mungkin ya enak, mungkin ya, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, maksud saya teman-teman, aturan Islam itu enak kok sekali, tidak saklek dan lain sebagainya, karena sangat kondisional sekali. Nah, kembali lagi teman-teman, maka siapapun di antara teman-teman tidak harus yang paham agama, tidak harus orang yang baik. Siapapun berhak untuk memiliki kesempatan berdakwah. Simple, mengajak orang baik. Enak kok teman-teman. Nanti dari itu teman-teman dapat pahala jariahnya. Dengan satu catatan, teman-teman yakin
Umar bin Khattab, segitu kerasnya Umar bin Khattab, tetapi segitu banyak pahalanya Umar bin Khattab, sehingga kaum muslimin bisa berdakwah terang-terangan. Pahalanya luar biasa. Kaum muslimin bisa hijrah. Luar biasa pahalanya Umar bin Khattab. Yang enak siapa teman-teman? Umar bin Khattab apa yang orang yang memasukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam? Yang paling enak yang mendakwahi Umar bin Khattab masuk Islam. Siapa? Adiknya Fatimah binti Al-Khattab. Loh, Fatimah lo tidak populer namanya, tapi jariyahnya dari Umar bin Khattab, adiknya ini, kakaknya ini selalu masuk ke dalam pahala-pahala kebaikan Fatimah bintil Khattab. Enak teman-teman, namanya itu menunjukkan sebuah kebaikan itu enak. Nah, yuk kita kembali lagi ke salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini dari suku Daus, mengenal Islam melalui Tufail bin Amr. Nah, menariknya nanti teman-teman, Tufail bin Amr ini punya anak, dinamai Amr, Amru atau Amr sebutannya. Coba, Tufail punya bapak namanya Amr. Nah, Tufail nanti punya anak dinamain Amr. Jadi kan Amr bin Tufail bin Amr. Pokoknya muter aja gitu. Ketika Abu Hurairah ini kita ambil satu hadis saja, karena bagi saya ini hadis yang menarik dan bisa kita praktekkan, yaitu suatu saat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan. Suatu saat aku diberikan amanah untuk menjaga yang namanya zakat Ramadan. Fa'atani atin faja'alahu yakhsu minat ta'ami fa akhadtuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya gini, tiba-tiba nanti ketika Abu Hurairah itu mendapatkan amanah menjaga zakat Ramadan, berarti kalau zakat Ramadan itu banyak apa dikit Mas? Banyak. Yang kedua, posisinya Abu Hurairah kaya apa miskin? Miskin, ahlu sufah, miskin. Bahkan dalam sebuah riwayat teman-teman dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu saking miskinnya teman-teman, saking miskinnya itu Abu Hurairah pas lapar sekali itu datang ke rumahnya Abu Bakar, maunya itu minta makanan, tetapi Abu Bakar nggak paham, akhirnya malah Abu Bakar nanya sesuatu ilmu kepada Abu Hurairah. Wah, nggak dapat makanan ini, akhirnya pergi lagi ke rumahnya Umar. Ternyata Umar gak paham dengan hausnya, laparnya Abu Hurairah ini. Datang ke rumahnya Ali, sama juga gak paham Ali ini. Makanya ternyata kita harus belajar Mas. Nih para laki-laki, Abu Bakar, Umar, Ali laki-laki, gak paham bahasa kiasan Mas. Kita harus belajar ke perempuan yang pinter berbicara kalimat tidak langsung. Apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali? Hal tas'aluni an syai'? Apakah kamu ada sesuatu yang mau ditanyakan kepadaku? Karena Abu Hurairah ini mohon maaf miskin tetapi tidak minta. Mbok yo kamu lihat kondisiku ini loh. Mbok yo kamu tanya, kamu lapar apa haus? Maka pertanyaannya Abu Hurairah itu, adakah sesuatu yang kamu mau tanyakan kepada aku? Maksudnya, mbok yo dilihat posturku seperti ini, kering ya, agak-agak gimana gitu, mbok yo ditanyakan. Lah kok malah nanyanya tentang agama? Abu Bakar menanyakan ayat Al-Quran, Umar menanyakan tentang hadis, Ali menanyakan tentang hadis, bukan menanyakan dirinya. Maka Abu Bakar ini saking laparnya, saking hausnya, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Lah kok Rasulullah kemudian mengatakan wahadzal laban, ini ada susu. Apa enggak berbunga-bunga? Abu Hurairah dapat susu, satu gelas satu botol, gampangnya gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fa'arsil ila ahli sufah. Loh, kamu kan ketuanya ahli sufah, bawa susu ini ke sahabatmu ahli sufah. Bayangkan teman-teman, lawapar 3 kali tertolak, dapat susu langsung dari Rasul, ternyata untuk ahli sufah. Maka Abu Hurairah berucap dengan kata-kata yang indah sekali, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ketika Rasul mengatakan fa'arsil iyaya wa iyahu, aku asli ini pingin minum ini.
Tetapi karena Rasul mengatakan fa'arsil untukku dan untuk dia, akhirnya aku memprioritaskan untuk ahli sufah. Wa arju an asyruba syurbatan akwabihi. Padahal batinku ini pingin dan minum supaya untuk tubuhku ini lebih kuat lagi. Tetapi apa terjadi? Ternyata ketidaknyamanan hidup, ujian hidup menjadi sebuah alasan melihat mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Botol satu ini teman-teman kemudian diminumkan ke semua ahli sufah dan itu tidak habis. Bahkan Rasul mengatakan wal'an bakaitu ana wa anta ya Abu Hurairah, kata Rasulullah, saat ini tinggal kita berdua yang belum minum. Padahal satu botol itu dihabiskan 300 orang dan tidak habis. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, sekarang tinggal kamu sama aku yang belum minum. Oke, kamu dulu yang minum. Diminumlah oleh Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah, minum. Sudah ya Rasulullah, diminum lagi kedua kali. Disuruh lagi ketiga kali, minum. Sampai 6 kali disuruh minum. Sampai yang namanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada lagi ruang di dalam tubuhku yang bisa menempatkan air minum tersebut. Bahasa lainnya kenyang. Cuma berapa botol tadi teman-teman? 1. Tidak habis dikonsumsi untuk ratusan orang. Pertanyaannya, apakah yang terjadi? Jawabannya adalah itu mukjizat Rasulullah. Dan para sahabat banyak teman-teman yang mendapati seperti ini. Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq, makanan yang cukup untuk 4 sampai 6 orang ternyata cukup untuk 3.000 orang. Dan sahabat-sahabat yang melihat langsung jawaban mukjizat dari Rasulullah pasti tambah yakin. Maka hikmahnya apa teman-teman? Kalau teman-teman suatu saat dalam kondisi yang terdesak dan kondisinya yang sangat menyakitkan mungkin, ketahuilah bahwasanya nanti kalau dengan kesabaran kita pasti akan ada solusi-solusi keterkejutan iman yang akan muncul nantinya. Nah, coba kita kembali lagi ke kisah ini. Abu Hurairah miskin, ya, miskin. Nah, ketika ketangkep pencuri itu, maka sama Abu Hurairah dilepaskan malam pertama. Malam kedua melakukan yang sama. Malam ketiga melakukan yang sama. Ya. Malam pertama melakukan yang sama, malam kedua melakukan sama, malam yang ketiga melakukan yang sama. Menariknya adalah kemudian ini diadukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sebelum mengadukan Rasulullah bertanya, bagaimana dengan Sariyah, dengan tawananmu? Loh, Rasulullah sudah tahu ternyata terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa kok Abu Hurairah itu sampai 3 kali itu dibohongin tapi kok tetap dilepaskan? Karena ada 2 alasan. Karena si pencuri ini orang miskin, alasannya membutuhkan harta ini untuk keluarganya. Gampangnya gini teman, miskin ketemu miskin, yang muncul seneng apa empati? Orang miskin ketemu orang miskin, yang muncul empati apa senang? Empati. Orang kaya ketemu orang kaya minta bantuan, masih kalah heroiknya dengan orang miskin ketemu orang miskin saling minta bantuan. Contoh, orang miskinnya punya uang 10.000, ketemu sahabatnya orang miskin yang lagi membutuhkan uang. Bro, tolonglah aku dipinjemin uangmu, ini keluargaku lagi butuh. Yang A punya uang 10.000, kira-kira dikasihkan berapa teman-teman? Kira-kira berapa? Orang miskin ngasih ke orang miskin 5.000 biasa teman-teman, 5.000. Berarti berapa persen? 50%. Coba orang kaya dengan orang kaya, yang satu membutuhkan. Bro, mohon maaf, aku kemarin habis ditipu, boyo aku dibantu, aku pinjam uangmu 50%. Nah, orang kaya ini punya 1 miliar. Kira-kira dikasihkan enggak 500 juta? Enggak, paling dikasihkan cuma 10 juta atau 20 juta. Berarti kalau secara heroiknya, secara keren-kerenannya, kerenan mana? Orang miskin dalam melakukan amal kebaikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya oleh Abu Hurairah alasan pertama karena miskin ketemu miskin, maka dibebaskan. Karena sesama orang miskin pernah merasakan ketidaknyamanan. Yang kedua, kalimat terakhirnya itu adalah disampaikan di sini. Aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya. Dan seterusnya, kata Rasulullah, panjang sekali hadis ini.
dan kemudian, nah disinilah kenapa kok kemudian dilepaskan lagi. Kemudian alasan yang kedua, ia mengaku bahwa ia akan mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika aku membacanya. Jadi si pencuri ini bilang, alasan kedua kenapa Abu Hurairah melepaskannya. Kata Abu Hurairah, aku ditawari sebuah ilmu baru. Jika aku mengamalkan ini, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepadaku. Bahasa mudahnya, Abu Hurairah ini semangat dalam menuntut ilmu apa mencari ilmu? Menuntut ilmu apa mencari ilmu? Kalau menurut teman-teman apa? Menuntut ilmu apa mencari ilmu? Yang mana yang cocok teman-teman? Kalau saya nanya ini, kan bahasa Arabnya kan gini ya teman-teman. Tolabul ilmi, bahasa Arabnya nih, bahasa Arabnya. Saya tuliskan di sini ya teman-teman. Misal contoh, tulisannya kan gini. Kita artikan biasanya menuntut ilmu. Sama sekali nggak cocok teman-teman, nggak pas. Kok bisa? Teman-teman yang tahu bahasa Arab, tolab ini pun bukan artinya mencari, bukan mencari, bukan menuntut. Tapi tolab itu bahasanya secara diksi bahasa Indonesianya adalah meminta. Bukan menuntut. Kalau yang namanya meminta itu gini, meminta berarti tangannya di bawah. Kalau menuntut gini. Kalau mencari gini. Mana yang paling cocok? Ya memang tolabul ilmi itu meminta. Meminta kepada siapa teman-teman? Ya meminta kepada Allah. Jadi ilmunya yang teman-teman kita obrolkan pada saat ini itu ilmunya bukan dari saya, dari siapa? Dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, yang engkau ajarkan kepadaku ya Allah. Jadi meminta teman-teman. Dan menariknya, sholat itu bahasa Arabnya, bahasa secara definisi etimologinya, sholat itu doa. Dan doa itu artinya meminta, tolab. Doa itu meminta teman-teman. Doa itu bahasanya secara bahasa lugawinya, etimologinya itu meminta. Doa meminta. Berarti kalau meminta tangannya di bawah apa di atas? Di bawah. Yang ngasih tangannya di atas. Berarti kalau pakai bahasa perusahaan, tangan di bawah itu bawahan, karyawan, tangan di atas itu adalah pimpinan. Kalau dalam bahasanya Allah, tangan di bawah itu hamba, tangan di atas adalah kholik. Maksud saya teman-teman, doa itu artinya tolab. Itu bukan doa, itu menginformasikan apa yang kita minta, menginformasikan kepada Allah apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan. Ya Allah, 2022 nikah ya Allah, tolong ya Allah please, sama laki-laki yang itu ya Allah. Kalaupun takdirnya bukan dengan saya, Engkau sudah menyampaikan bahwasanya yang bisa merubah takdir adalah doa ya Allah. Maka aku ini sedang berdoa untuk merubah takdirku ya Allah, dan rubahlah takdirnya dia. Semoga bukan dengan sama yang itu ya Allah, sama aku saja ya Allah. Yang ini ya Allah, yang ganteng, yang putih, yang kaya, yang mapan ya Allah. Maaf teman-teman. Teman-teman kalau itu kan bahasanya menginformasikan yang teman-teman butuhkan kepada Allah. Loh padahal Allah sudah tahu yang teman-teman butuhkan. Kita kesannya doa itu menginformasikan. Maaf teman-teman, namanya doa itu adalah sebuah tolab, permintaan, menunjukkan kita itu hamba. Maka izin saya sampaikan teman-teman, namanya berdoa itu menunjukkan kita ini hambanya Allah. Berarti kalau hambanya Allah, kita harus sadar diri saat berdoa kita membutuhkan Allah, bukan menginformasikan Allah. Kalau kita aktualisasikan, saran saya kepada teman-teman, tahun 2022 tolong ditambah list doanya, hafalannya. Kalau dulu hafalannya kayak gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, 2022 tolong ditambah. Kalau boleh saya menyarankan doa yang mana? Saya menyarankan doa Sayyidul Istighfar. Kalau boleh saya menyarankan, hafal itu teman-teman,
hafalkan. Kenapa? Maknanya dalam. Selain istighfar, di situ urutan yang pertama ada kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya, ya. Ya, saya ngomong seperti ini karena kemarin barusan saya up di Instagram saya. Jadi kalau teman mau nanya ya silahkan kunjungi Instagram saya. Sambil promosi dikit ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata yang mengambil itu adalah setan. Maka setan ini yang mencuri zakat Ramadan ini berucap kepada Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, aku ajari satu kalimat, kamu baca ayat ini, maka sampai engkau bangun keesokan harinya, sebelum tidur engkau baca ini, ayat kursi, maka engkau tidak akan diganggu oleh setan." Maka menariknya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, adapun dia kata itu benar, namun asalnya dia pendusta. Loh kan aneh kan? Yang dia katakan itu benar, tapi sebenarnya dia pendusta. Wahuwa kadzubun. Dia itu pendusta, tapi yang diomongkan benar. Loh kan aneh kan teman-teman? Pendusta kok ngomongnya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wadzaka syaiton. Itu adalah setan. Jadi yang ngasih nasihat itu adalah setan teman-teman. Nah teman-teman mempraktekkan ayat kursi sebelum tidur, mempraktekkan. Sebenarnya itu ngikutin nasihatnya. Ayo, jangan malu-malu. Teman-teman ngikuti nasihatnya setan. Ayo, makanya kadang-kadang ya setan itu rada-rada marah juga. Dikit-dikit disalahkan. Padahal kadang-kadang yang aku ucapkan juga benar loh. Loh ya, coba teman-teman cek surat yang ke-14 ayat ke-22. Ucapan setan benar loh itu Mas. Surat Ibrahim ayat ke-22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata setan berucap, "Hei, ketahuilah janjinya Allah itu benar loh. Dan janjiku enggak benar." Kata setan. Loh, itu kan ucapan setan yang benar itu. Ya, teman-teman coba cek di surat ke-14 ayat ke-22 itu. Sesungguhnya janjinya Allah itu benar, janjiku itu tidak benar. Makanya teman-teman, kapan ya? Pekan lalu. Ini curcol teman-teman. Jadi kalau layangan putus itu biasa Mbak, versi saya. Kenapa kok viral? Mungkin analisa sementara karena pemainnya Reza Rahardian saja, jadi viral. Tapi secara kisah itu biasa, dalam urusan rumah tangga itu sudah biasa, apalagi zaman sekarang. Yang luar biasa itu pekan yang lalu saya dapatkan seorang suami baru menikah 4 tahun, punya anak 2. Si istri dalam tanda kutip punya selingkuhan, laki-laki, tapi dari alam gaib alias jin. Loh kan keren Mas. Kalau selingkuhan laki-laki dengan perempuan, manusia sama manusia udah biasa itu ya. Yang carian yang anti mainstream ya. Yaitu dengan jin. Nah, si suaminya bilang ke saya, waktu itu kita ngobrol di kedai, "Loh gimana Ustaz? Istri saya lagi tidur nyenyak." Lalu kemudian saya ngomongin ke istri saya, "Hei, kamu temennya istriku yang di dalam tubuh istriku, tolonglah kamu keluar." Tiba-tiba istri saya itu tersenyum Ustaz. Tiba-tiba mata masih tertutup, tersenyum sambil melihat ke saya. Tidur lagi. Apa gak horor Mas? Mbak, coba sekali-kali. Kalau Mbak misalnya punya suami, tiba-tiba suami senyum sendiri, malam-malam lagi. Apa gak horor? Dan kejadian tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Beberapa saat saya coba bilang, "Kamu laki-laki yang di dalam tubuh istriku, mbok ya keluar. Aku minta baik-baik." Tiba-tiba istrinya lagi tertidur, lagi nyenyak tidur, itu tiba-tiba duduk. Mata masih tertutup, noleh ke saya Ustaz sambil tersenyum. Ayo, apa enggak merinding itu malam-malam? Saya saja siang-siang di salah satu kantor gitu mendapati karyawati itu kemasukan, terganggu jin. Saya ngobrol sama jinnya. Jinnya ini laki-laki yang dimasuki perempuan karyawati. Saya tanya, "Siapa namamu?" "Oga." "Hah? Oga?" "Oga." "Oh ternyata Oga Mas, nama jin laki-lakinya itu." Pekan lalu hari Selasa.
Kamu ngapain masuk ke tubuhnya dia? Aku suka sama dia. Loh, kenapa kamu suka sama dia? Dia cantik. Hati-hati loh mbak, wanita cantik ternyata disukai oleh jin. Mas, ternyata Anda punya saingan, jin. Loh, kenapa kamu suka dia? Aku suka sama dia, dia cantik. Loh, kamu ganteng apa jelek? Aku jelek. Kata si jin, loh ngaku jinnya. Loh mas, mbak mencari laki-laki yang jujur apa pembohong? Jujur. Mas, sampean ganteng apa elek? Loh, jin saja ngaku, aku jelek, makanya aku mau sama dia. Loh, jinnya jujur mbak, aku jelek. Ngomong langsung, saya dengar. Saksinya 4 karyawati yang lainnya. Nah, maksud saya teman-teman, wilayah-wilayah yang seperti ini, satu pesan saya menceritakan ini, jangan takut. Anda memiliki kekuatan lebih, amalkan saja yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya bukan peruqyah teman-teman, cuma saya meyakini Al-Quran ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat ketimbang kekuatan-kekuatan yang lain. Maka ketika saya cuma ngobrol sama itu, ya saya tahu sedikit adab-adabnya saja. Ketika sosok itu sudah hilang kesadaran digantikan oleh jin, maka jangan langsung dibacakan. Ini adabnya sedikit teman-teman, jangan langsung dibaca, ajak ngobrol, kepoin. Namamu siapa? Ngapain di sini? Rumahmu di mana? Sudah berapa lama? Alasanmu ngapain? Kenapa kamu nggak masuk Islam? Kenal sama Allah enggak? Ayo bersahadat. Gini, temanmu di mana saja? Diajak ngobrol. Baru setelah itu baik-baik disuruh keluar, bersahadat. Kalau nggak gitu, ya kita bacakan ayat Al-Quran. Saya cuma membacakan surat Al-Fatihah Al-Ikhlas 3 kali tok. Sudah keluar. Langsung sadar lagi sih karyawati tersebut. Saya cuma menanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman kebiasaannya takut? Saya rasa kok ada saja yang masih takut. Jangan teman-teman. Lakukan saja apa yang diamalkan, yang dicontohkan oleh Abu Hurairah yang sangat semangatnya untuk mendapatkan ilmu itu. Ternyata ilmu itu adalah nasihat dari syaitan. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan takut dengan hal-hal yang terkait dengan wilayah-wilayah ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan perjuangan tentang Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah ini bukan hanya sahabat yang meriwayatkan hadis, tetapi juga beberapa kali mengikuti peperangan. Ya, tapi peperangannya tentunya dimulai setelah perangan Khaybar. Ya, Badar nggak ikut, Uhud nggak ikut, Khandaq nggak ikut, kemudian perang Bani Quraisyah pun juga tidak ikut. Baru ikutnya kan setelah perang Khaybar. Perang Jatur Riqa, Fathul Mekah, perang Mut'ah, perang Tabuk, dan Harakatul Riddah di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Nah, intinya teman-teman adalah satu, semangatnya untuk merekam hadis itu tetap kuat, tetapi satu sisi yang lain juga Abu Hurairah memiliki aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, sekarang kita berbicara hikmahnya teman-teman, sebagaimana yang tadi terkait dengan semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhum, yaitu semangat untuk mendapatkan ilmu. Saya ulangi lagi, semangat untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya di sini Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab dan bersabda, sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini wahai Abu Hurairah, saat aku melihat semangatmu akan hadis. Jadi Rasulullah tidak pernah ditanyakan, baru Abu Hurairah menanyakan. Bertanya muncul sebuah ilmu, dalam bahasa di sini muncul sebuah hadis. Jadi pertanyaan Abu Hurairah memunculkan sebuah hadis. Karena semangatnya Abu Hurairah mencari ilmu hadis. Saya kunci di sini, semangat mencari ilmu hadis untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Karena hadis selalu memuara, memproduk kebaikan, bukan memunculkan permusuhan, bukan memunculkan perpecahan, bukan memunculkan hilangnya ukhuwah di antara kita. Saya buktikan teman-teman. Yuk kita sedikit belajar hadis, ya. Saya ulangi lagi, yuk kita sedikit belajar hadis. Mengambil semangatnya Abu Hurairah belajar hadis Rasulullah SAW. Teman-teman, hadis itu bisa dibuat versus Al-Quran, hadis dengan fikih. Ini secara singkat saja, tapi saya lebih mengambil pada wilayah yang hadis versus hadis saja. Hadis dengan Al-Quran diversuskan
itu memberikan sebuah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kalau hadis dengan Al-Quran, nanti fungsinya hadis kepada Al-Quran itu ada 3 kurang lebih. Ada bayinu takrir, bayinu tafsir, bayinu tasrik. Jadi hadis ke Al-Quran itu 1, mendetailkan, menegaskan. Yang kedua, bayinu tafsir, memberikan teknis-teknis detailnya, terperinci lagi. Dan bayinu tasrik, menegaskan. Ya contohnya sederhana sekali. Kalau bayanu takrir, ya di dalam Al-Quran ada perintah sholat, di hadis ada perintah sholat. Kalau bayanu tafsir, di Al-Quran ada perintah sholat, di hadis ada detailnya terkait dengan sholat itu seperti apa bacaannya dan bagaimana waktunya dan seperti apa syarat sahnya dan lain sebagainya. Bayanu tasri menunjukkan sebuah kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Semisal, maaf, teman-teman kalau fahami di Al-Baqarah terkait dengan surat An-Nisa, surat yang keempat terkait dengan mahar, maka jelas-jelas di Al-Quran itu mahar itu diberikan 50% di akad, 50% setelah ijma. Itu Al-Quran yang bicara. Tapi kan tidak kita praktekkan sekarang, Mas. Mahar itu diberikan cash 100% di depan. Secara tidak langsung, secara kasat mata itu menyalahi Al-Quran. Tetapi tidak, teman-teman. Kenapa? Karena banyak hadis yang menceritakan tasyriknya itu boleh seperti ini. Boleh kok mahar itu dikasihkan di depan. Dan itu semuanya adalah cash. Tidak dibagi 50%, 50%. Kalau dibagi 50%, 50%, Mas, teman-teman akhwat nggak mau, Mas. Kamu mau mahar berapa? 100 juta. Sesuai Al-Quran, maka aku kasih kamu 50 juta dulu saat akad nikah. Nanti baru 50 jutanya setelah kita berkumpul. Itu kalau sesuai Al-Quran enggak. Tapi hadis menambahkan lagi kondisi-kondisi tertentu, kemudian menjadi sebuah tasyrik, hukum yang boleh kita ikuti. Nah, sekarang kita berbicara hadis versus hadis saja. Hadis versus hadis. Begini teman-teman, saya kenalkan hadis secara singkat saja ya. Ada sebuah hadis yang kita kenal, saya ambil ini aja, yang ini. Hadis itu teman-teman terbagi menjadi 4 amannya. Ada rawi, ada sanad, ada matan, ada imamnya yang meriwayatkan hadis yang dikumpulkan satu buku. Oke? Rawi itu orang yang meriwayatkan, Hisham bin Amir misalnya, atau kemudian Hafsah bin Sulaiman Al-Bazzaz misalnya. Ini rawi namanya, orang. Ada sanad, sanad itu urutan-urutan perawinya, urutan-urutan perawinya, dan harus urut, ya. Matan itu redaksi hadis, redaksinya, teksnya hadis itu matan. Contoh saya ambil di sini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Namanya matan. Baru ada imam yang mengumpulkan hadis itu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Nah, ini kerangka awal ilmu hadis. Rawi, sanad, matan, imam. Apakah cukup? Belum cukup. Pasti nanti kita tanya, hadis itu sahih atau tidak. Cuma teman-teman, itu belum titik di situ. Masalah kita kalau sudah bilang sahih, langsung dilakukan, efeknya yang tidak sahih langsung ditinggalkan. Saya ditanya suatu saat, Ustadz, hadisnya sahih apa tidak? Saya jawab sahih. Pertanyaan saya, Ustadz, kenapa tidak ada hadis sahih Nabi? Kan adanya sahih Muslim, sahih Bukhari, nggak ada sahih Nabi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hadis itu sahih, jangan langsung dikatakan ini langsung dipraktekkan kalau mau menelusuri. Contoh hadis ini. Hadis ini teman-teman hukumnya macam-macam. Ada yang mengatakan hadis ini tuh dhaif. Ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ada yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang tadi, mencari ilmu itu wajib
bagi setiap muslim. Loh kan? Apa nggak gegeran, Mbak? Mas, ini baru satu hadis sampai 3 derajat. Para ulama itu berbeda pendapat, ulama hadis. Siapa yang mengatakan hadis itu doif? Kebanyakan para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang doif. 1. Imam Nawawi. 2. Ahmad bin Hambal. 3. Ishaq bin Rawahai. 4. Al-Bazzaz. 5. Al-Hakim. Al-Baihaqi. Ini mengatakan hadis ini doif. Siapa nggak kenal Imam Nawawi? Populer. Yang menariknya, yang mengatakan hadis ini itu hasan, Imam Suyuti. Siapa nggak kenal Imam Suyuti? Sama, mazhabnya juga mazhab Syafi'i. Tokoh ulama yang populer juga. Nah menariknya, yang mengatakan hadis ini sahih itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Mengatakan itu sahih. Jadi teman-teman, asik kok kalau kita mempelajari hadis dengan satu catatan, teman-teman siap dalam sebuah perbedaan-perbedaan. Kebanyakan kita kalau sudah ada kata-kata doif, hadis ini doif, langsung kita tinggalkan. Tidak teman-teman, masih ada pendapat-pendapat yang lain. Berikutnya, jadi bukan hanya berbicara doif, hasan, sohinya teman-teman. Hadis itu juga berbicara tentang redaksinya. Kalau hadis itu berbicara sohih hasan, doif hasan sohihnya itu biasanya gara-gara sanatnya teman-teman. Sanatnya ini bermasalah. Contoh dari Rasulullah, Abu Hurairah, kemudian ini dan seterusnya. Maka kalau ada satu orang yang lewat sanatnya itu, maka dikatakan doif. Jadi kalau doif sohih hasan itu karena rawi, sosok perawinya. Padahal teman-teman, perawinya itu tiap orang itu beda menilainya. Contoh, di sini ada sahabat saya Mas Alfan. Mas Alfan misalnya nih meriwayatkan hadis. Kemudian Mas Alfan ini sama saya pernah berbohong sekali, tapi sama temennya baik. Saya ditanya, gimana perawi Alfan? Saya jawab, yukadzibuhu, dia pembohong, nggak usah diikuti hadisnya. Tapi yang lain ngomong, loh enggak, dia itu baik sama saya, dia bukan pembohong. Loh gimana coba teman-teman? Padahal hadis itu ditentukan oleh sanad urutan rawi, maka ditentukan rawinya. Kalau rawinya ini baik, bisa jadi hadisnya sahih. Kalau rawinya ini buruk, langsung terstatuskan doif misalnya. Hati-hati teman-teman. Kenapa hati-hati? Kata Ibnu Taimiyah mengatakan bisa jadi hadisnya itu sahih. Awalnya itu sahih memang teman-teman dari Rasulullah. Cuma rentet. Ada satu rawi yang mungkin dia itu kemudian lupa dan lain sebagainya. Akhirnya kepotong di sini. Kemudian rentet sampai misalnya Imam Abu Dawud. Kira-kira hadisnya jadi sahih apa tidak teman-teman? Jadi sahih? Tidak. Kenapa? Rawinya ada yang bermasalah, tapi hadisnya aslinya sahih. Saya tunjukkan ucapan Ibnu Taimiyah. Pakai bahasa Arab ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman semuanya bisa membaca ya. Nah, saya tunjukkan lagi. Ini teksnya, ini bukunya. Saya buka di halaman 133 juz yang ke-20 Usul Fiqh. Ibnu Taimiyah mengatakan di sini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya bacakan di sini saja di poin ini. Qad yakunu. Saya bacakan. Bal qad yakunu indar rajuli ad-dawawinal katsirah. Ya, bisa jadi orang itu punya banyak catatan. Wala yuhitu bima fiha. Tetapi orang itu tidak menguasai terkait dengan catatannya dia itu. Kemudian balil ladzina kanu qabla jama' hadhihi dawawin a'lamu bi sunnah minal mutaakhirina bikasir. Dan bisa jadi orang yang hidup sebelumnya, yang sebelumnya hidup itu, dia itu lebih banyak menghafal terkait dengan apa-apa yang sudah dia ketahui. Gampangnya adalah dikatakan di sini li'anna katsiran mimma balghum wasahu indahum qad la yablughuna illa an
majhulun au bi isnadin munqati. Intinya kata Ibnu Taimiyah, hadis sahih itu awalnya memang hadis sahih. Cuma gara-gara ada catatan-catatan yang salah, akhirnya hadis ini menjadi tidak sahih. Tapi awalnya hadis ini sahih. Saya kasih analogi sederhana. Mas Alvan ini pembohong. Tapi kejadiannya benar, terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran nyata, kemudian Mas Alvan menceritakan ke saya, "Ustadz, terjadi kebakaran." Saya yang sebelumnya agak-agak underestimate dengan Mas Alvan, karena Mas Alvan ini pernah berbohong ke saya anggap informasinya itu bohong. Padahal nyatanya valid, beritanya sahih. Cuma gara-gara di tengah-tengah salah ngomong orang itu, bisa jadi hadis yang seharusnya sahih menjadi tidak sahih. Makanya di sini kita harus hati-hati teman-teman dalam bersikap terkait dengan ilmu hadis ini. Maka saya kembalikan lagi di sini, dhaif hasan sahih itu teman-teman masih dari sisi rawi. Belum lagi nanti kalau kita berbicara tentang matannya, redaksinya. Beda lagi nanti terhukuminya. Matan itu tadi kan redaksi hadisnya, lafal hadis yang memiliki berbagai arti. Kenapa di sini menggunakan tolab? Kenapa di sini menggunakan al-ilm, pakai alif lam? Kenapa di sini menggunakan faridoh, bukan menggunakan wajib? Itu ada maknanya teman-teman. Nggak bisa hanya sekilas saja. Nah, saya tutup di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman perhatikan, hadis ini dua-duanya sahih. Tapi pasti teman-teman bingung memaknainya. Apa itu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah pernah, teman-teman insya Allah pernah mendengar hadis ini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kok iya yang di hadis riwayat Imam Muslim jangan kamu sholat duhur? Ayo, dua-duanya hadisnya sahih. Kalau kita nggak suka dengan Rasulullah, orang itu benci ke Rasulullah, pasti dikomentari Rasulullah ini plin-plan. Yang satu ngomongnya asar, yang satu ngomongnya duhur. Plin-plan Rasulullah ini. Kalau orang yang membenci Rasulullah, atau orang yang mungkin agak-agak mempertanyakan hadis itu, pasti menanyakan, pasti ada yang salah satu dari hadis ini. Kenapa? Karena ini kontradiktif, tabrakan hadis ini. Padahal teman-teman kalau kita temukan dengan instrumen-instrumen ilmu hadis, kita akan mendapati kok, oh ternyata memang seperti ini maknanya. Nggak ada yang tabrakan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Apa itu? Pesannya saat perang Bani Quraidah ini adalah diminta secepatnya. Apa itu? Perangnya kan perang Khandaq. Ketika perang Khandaq itu selesai, tiba-tiba Rasulullah itu kemudian mandi. Malaikat Jibril kemudian selepas Rasulullah mandi, malaikat Jibril datang. Kenapa engkau wadok tasilah? Kenapa engkau letakkan pedangmu? Allah sudah memerintahkan kita untuk menuju Bani Quraidah. Jadi cepat-cepat teman-teman. Nah, ketika cepat-cepat itu pesannya, Rasulullah ngomong ke satu kelompok, satu sahabat yang belum sholat duhur. Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadul duhur. Hei kamu, jangan sholat duhur kecuali di Bani Quraidah. Berarti itu diucapkan bagi sahabat yang belum sholat zuhur, untuk nang cepat berangkat ke Bani Quraidah. Tetapi satu sisi juga Rasulullah juga mengucap kepada sahabat-sahabat yang sudah melakukan sholat duhur, belum melakukan sholat asar. La yusalliyanna ahadul asar. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertama itu. Kedua, para sahabat berbeda pendapat tentang ini. Yang asar misalnya, kita ambil yang asar. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat memahami satu, ini instruksi, berarti sholatnya di Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah, berarti sholat asarlah di Bani Quraidah. Akhirnya ternyata sampai di Bani Quraidah itu isya.
dan melakukan sholat asar setelah sholat isya. Nah, piye mbak? Nanti ada yang mempraktekkan gitu nanti. Kamu kenapa nggak sholat asar? Mengikuti sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, boleh sholat asar setelah isya. Kalau dia nggak paham ini, kenapa sahabat itu sholat asarnya setelah isya? Karena sampai di Bani Quraidah itu adalah isya. Nah, tapi waktu sholat asar mau berakhir, ada sahabat yang lain, kelompok yang kedua, yang mengatakan ini sebenarnya bukan tekstual, tapi ini kontekstual. Rasul itu bukan nyuruh kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Rasulullah nyuruh kita itu cepet-cepet ke Bani Quraidah. Kalau enggak nutut, maka kita sholat asar tepat waktu, di waktu asar. Akhirnya para sahabat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama memahami secara tekstual, secara bahasa. Yang kedua memahami secara kontekstual, sholatnya tetap di waktu asar, tetapi bukan di Bani Quraidah lokasinya. Yang kedua, yang pertama tadi di Bani Quraidah, tapi setelah sholat isya. Itu kan kayak kita, gegeran gitu, hanya karena sebuah hadis. Apa yang terjadi? Datang ke Rasulullah, cerita keduanya curhat. Itu bedanya kita. Kita nggak ada Rasulullah saat ini. Tapi kalau kita boleh berandai-andai di wilayah ini, ketika sampai ke Rasulullah, Rasul mengatakan, untuk kamu satu, untuk kamu dua, khairon lak. Kamu semuanya punya dapat kebaikan kok dari yang kamu ikuti pendapat itu. Loh kan enak mas. Teman-teman, kalau kita geger seperti ini, kita ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, yang benar itu yang gini, apa yang gini diem ya Rasulullah. Kalau kita ketemu Rasulullah, alah, dua-duanya benar, kan enak. Cuma bedanya kita nggak ada Rasul saja saat ini. Maka teman-teman, disitulah bedanya. Ilmu hadis itu asiknya, nggak bisa saklek. Saya tutup di sini. Salah satu yang membahas kenapa hadis itu berbeda, penutupnya adalah salah satu diantaranya adalah adanya perbedaan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu kalau perusahaan itu kayak test and proper test itu loh. Audit keburukannya itu dilihat, kelebihannya dan lain sebagainya. Itu namanya jarh wa ta'dil. Maksudnya misalnya Mas Alvan kayak tadi, Mas Alvan ini rawi, dilihat menurut orang ini seperti apa, menurut orang ini seperti apa, dan pasti akan berbeda teman-teman. Ya, sebagai penutup, sudah kadung saya bawa soalnya. Coba perhatikan yang di poin 808 ini. Bukunya, kitabnya saya bawa, namanya Jarh wa Ta'dil jilid yang ke-5 teman-teman. Ya, di sini saya baca. Yang dikomentari rawinya namanya Abdullah bin Mu'az. Saya garis bawahi dulu. Yang ini. Yang dikomentari rawinya namanya Abdullah bin Mu'az bin Nasyid Maula Khalid bin Ghulab. Nah, komentar tentang Abdullah bin Mu'az ini adalah satu, Al-Basri sami'tu anna yaqulu dzalika wa yaqulu qala Hisham bin Yusuf wa huwa soduk. Kata Hisham bin Yusuf benar. Kata Hisham bin Yusuf bahwasanya Abdullah bin Mu'az ini orangnya benar. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan orang ini benar, nggak salah. Menariknya kata Hisham bin Yusuf itu tadi, wakana Abdur Razak. Nah, kata Abdur Razak, loh enggak, Abdullah bin Mu'az ini dia itu pembohong. Loh kan, beda lagi teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti kalau nanti kita menggunakan pendapatnya Abdur Razak, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'az akhirnya nanti jadi dhaif. Nah, menariknya lagi, siapa yang ngomong tadi pembohong itu? Abdur Razak. Abdur Razak mengomentari Abdullah bin Mu'az pembohong. Yang ngomong Abdur Razak. Coba kita perhatikan. Wa qala Yahya bin Mu'in. Yahya bin Mu'in itu yang mengarang kitab ini, Jarh wa Ta'dil, itu berkomentar, kana sikoh. Yang namanya Abdullah bin Mu'az itu sikoh, terpercaya, bukan hanya benar, terpercaya. Dan dilanjutkan, wa qala abi, yaitu Yahya bin Mu'in,
huwa ausaku min Abdur Razak, sampai disindir oleh ini bahwasanya Abdullah bin Mu'az itu lebih sikoh ketimbang Abdur Razak. Abdur Razak ngomentari Abdullah bin Mu'az pembohong, tapi katanya Abdurrahman bin Ma'in tadi bahwasanya yang namanya Abdullah bin Mu'az itu lebih sikoh, lebih terpercaya daripada Abdur Razak. Intinya teman-teman bulet kalau teman-teman belajar wilayah hadis ini. Makanya saking banyaknya instrumen-instrumen dalam ilmu hadis, tolong jangan mudah menyelisihi maksud tujuan hadis itu untuk sebuah kebaikan, bukan untuk sebuah perpecahan. Ini dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika ada yang kita obrolkan kami persilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman Risma. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Heru Kusumahati karena telah menjelaskan dan memaparkan materi yang di tema kajian adab Sunday pada pagi hari ini. Dan baiklah, bagi sobat-sobat Risma, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman ikhwan dan teman-teman akhwat. Dan untuk teman-teman akhwat, jika ingin bertanya, akan disediakan sebuah kertas dan bisa langsung menuliskan pertanyaan di kertas tersebut. Dan untuk teman-teman ikhwan, jika mau bertanya langsung mengacungkan tangan saja dan bisa menanyakan langsung pertanyaannya kepada Ustadz Heru. Tafadhol, mungkin ada teman-teman ikhwan yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan dari yang akhwat Ustadz, saya bacakan Ustadz ya. Disebutkan dalam sebuah makalah mengenai penelitian hadis yang pernah saya baca, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sering dipersoalkan karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis yang tidak bersumber pada Nabi. Yang kedua, seorang yang pelupa. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan terlalu banyak. Apakah benar itu Ustadz? Jika benar adanya, maka masih bisakah dipegang atas kesahihan atau paling rendah hasan dari riwayat matan beliau? Karena saya juga pernah membaca bahwa riwayat dari Abu Hurairah yang berada di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari sudah pasti sahih. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi saya berikan sebuah analogi ya teman-teman ya. Begini, memang kalau tadi kita pahami dengan logika dan itu mungkin tampak, kita masih pakai logika realita saja teman-teman. Maka kalau kita ingin menilai sebuah keabsahan dari orang yang mau menghafal dari orang-orang terdekatnya, maka harus banyak interaksi dan dengan durasi yang lama. Dan itu tidak ditemui oleh Abu Hurairah. Oke? Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya adanya doa dari Rasulullah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kemudian hafalnya selalu melekat dalam akalnya dan juga dalam hatinya. Nah, dari inilah yang kemudian kita mendapati bahwasanya Abu Hurairah ini benar-benar meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya melebihi para sahabat-sahabat yang lain. Sedikit saya ke samping. Seharusnya kalau kita pakai sahabat yang paling dekat dan paling lama berinteraksi dengan Rasulullah, siapa teman-teman? Selain Ibunda Aisyah, namanya tidak ada namanya di sini tidak ada. Kira-kira kalau teman-teman suruh nyebut yang mana? Sahabat siapa? Yang paling lama dan paling dekat, close friend-nya Rasulullah, yang paling lama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar itu hanya meriwayatkan kurang lebih 6 hadis teman-teman, 6 hadis. Loh kok bisa Abu Bakar meriwayatkan 6 hadis? Karena satu, adanya kelebihan, adanya
kepentingan yang dilakukan oleh Abu Bakar lebih dari sisi itu. Apa itu? Yaitu mungkin amanah-amanahnya Abu Bakar yang lainnya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu adalah kalau kamu mau masuk ke sebuah mall, pasar, maka ucapkan sebuah doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya itu. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sedikit? Karena punya amanah-amanah yang lain. Dalam bahasa lain, kalau Abu Hurairah itu tidak punya amanah lain. Kerja juga tidak karena orang miskin. Maka dalam satu riwayat Abu Hurairah ditanya, kenapa engkau bisa banyak menghafalkan hadis? Dia menjawab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang Ansor kebanyakan dia bertani, bercocok tanam, sedangkan orang-orang Muhajirin kebanyakan berdagang. Sedangkan aku mencari waktu yang tidak dimiliki oleh mereka, aku bermajelis ilmu dengan Rasulullah sedangkan mereka itu tidak, kemudian aku menghafal sedangkan mereka itu melupakannya. Maka aku kemudian banyak meriwayatkan hadis ini. Maka teman-teman, kita yang mau meyakini terkait dengan sahabat Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang terbanyak, maka mau tidak mau harus kita yakini sesuai dengan satu kaul para ulama-ulama sebagaimana yang saya sampaikan di sini dari Ibnul Jauzi, dan semuanya disepakati oleh para ulama-ulama hadis bahwasanya yang paling banyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Maka kalau kita mendapati sebuah statement yang mempertanyakan tentang Abu Hurairah, salah satu kepentingannya adalah mendiskreditkan Islam. Kita khawatirkan itu. Karena ulama-ulama hadis semuanya mayoritas sepakat terkait dengan periwayatan Abu Hurairah. Makanya bukti nyatanya teman-teman cek saja semua kitab hadis pasti paling banyak an Abi Hurairah. Kalau an Abi Hurairah itu kemudian kita delete, Musnad Imam Ahmad saja yang jilidnya kurang lebih 20 bisa jadi tinggal 10. Sahih Muslim yang saya punya itu 6 jilid bisa jadi tinggal 3. Kalau itu tinggal 3 berarti banyak aturan-aturan dalam Islam yang nanti sunnah-sunnah Rasul yang juga terhilangkan. Maka kalau kita mau ilmiah, berbicara ilmiah di sini, tentunya pasti akan memenangkan statement Abu Hurairah adalah sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Kenapa? Bukti validnya secara keilmuan ilmu hadis dan juga ucapan komentar dari para pakar ilmu hadis semuanya mengamini Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang terbanyak. Jadi kita tidak perlu meragukan hal itu. Saya rasa itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain teman-teman? Tes. Mungkin ada pertanyaan lain dari yang Ahwat atau yang Ikhwan? Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab, kita sudahi terlebih dahulu. Mungkin kita ke acara selanjutnya, yaitu ke akhir acara, yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru Kusuma Hadi untuk menyampaikan closing statement dari kajian Adab Sandi hingga saat hari ini. Dan sekaligus mungkin bisa memimpin pembacaan doa di kajian hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup closing statement saya seperti ini teman-teman. Antara realita dan aturan Allah. Seperti apa? Terkait dengan hadis yang kita sering lihat efeknya di antara kaum muslimin, yaitu banyak yang berseteru, banyak yang bersitegang terkait dengan pemahaman ilmu hadis itu. Maka itu realita terjadi, iya teman-teman, dan itu tampak di antara kita saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menggunakan standarisasi penilaian realita? Tentunya bukan. Kita kembalikan dengan standar aturan Allah. Semisal contoh teman-teman melihat ada tetangga yang miskin, tetangga yang kaya, tapi dia tidak kerja.
dia tidak beribadah tapi rezekinya lancar. Maka teman-teman kemudian gremeng, ih enak ya, nggak pernah ibadah, nggak pernah kerja tapi rezekinya lancar. Itu realita apa tidak? Realita, tampak nyata. Tapi pertanyaannya, aturannya Allah untuk dapat rezeki pakai apa teman-teman? Kerja dan beribadah. Aturannya Allah. Ini realita, ini aturannya Allah. Pertanyaannya, teman-teman pakai standar yang mana untuk menilai? Apakah menilai dengan menggunakan realita? Maka kalau menggunakan realita, teman-teman cari rezekinya maksiat dan gak usah kerja. Kenapa? Karena sudah terbukti. Ih keren ya dia. Tapi yang kita lakukan sebagai seorang yang beriman, ikutin aturannya Allah. Apa itu aturan untuk dapat rezeki? Satu, aturannya adalah ini. Loh, tapi ada yang seperti itu. Itu urusan yang lain karena dia berbeda aturan dengan Allah. Sama halnya teman-teman. Jangan takut dengan ilmu hadis. Memang saat ini realitanya banyak konflik, banyak pergesekan, banyak keretakan tersebab orang yang salah dalam memaknai hadis, atau kita sebut mudahnya khilafiyah dalam sunnah. Realitanya iya, tapi saya mengajak teman-teman dengan semangatnya, motivasinya Abu Hurairah, teman-teman coba perdalami. Oh yang ini kenapa seperti ini yang seperti ini bagaimana? Oh ternyata maknanya seperti ini. Oh hadis ini memang hadis sahih. Oh hadis ini doif, tapi apakah hadis doif itu langsung mutlak ditinggalkan? Tidak. Oh bagaimana kalau kemudian saya mempraktekkan seperti ini, yang ini seperti apa? Dipelajari teman-teman, ternyata aturannya Allah tidak seperti itu realitanya. Supaya tadi teman-teman bisa merasakan kenikmatan dalam memahami ilmu-ilmu hadis yang sangat berbagai macam ragam variannya. Asik kok teman-teman. Bahkan nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu kalau mempelajari ilmu hadis. Ada sirah dan lain sebagainya. Yuk teman-teman, melihat apapun dalam kondisi kita saat ini, teman-teman coba perhatikan secara aturan Allah. Asik kok. Maka saya tutup dengan sebuah closing statement. Ketika teman-teman mendapati ilmu hadis itu menunjukkan perseteruan, jangan lihat hadisnya, lihat saja mereka, tapi lihatlah hadis dengan sudut pandang pemersatu. Lihatlah hadis dengan sudut pandang luasnya wawasan ilmu-ilmu Allah untuk selalu kita pelajari dan kita dalami. Semoga Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk ikut semangatnya Abu Hurairah mendalami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah berkenan untuk mengijabahi doa-doa terbaik kita. Semoga di tahun 2022 ini Allah jadikan tahun yang terbaik khususnya bagi kita yang sedang bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, amartana bittafaquh fiddin wa watana bil khairi minal ilmi. Allahumma antar razzaq, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa fahman jayyidah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kurang dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itulah sobat-sobat Risma, serangkaian acara dari kajian Adab Sunday dari pagi hari hingga siang hari ini. Dan di sini saya mewakili teman-teman Risma, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Heru Kusumati karena penjelasan dan pemaparan materi kajian hari ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Dan saya akan memberi info tentang
oprek Risma. Mungkin dari teman-teman atau sobat-sobat Risma bisa melihat langsung di link Instagramnya Risma. Sudah ada itunya webnya. Mungkin bisa dilihat, barangkali ada saudara teman-teman yang ingin join ke Risma bisa melalui oprek tersebut. Dan kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Baik, saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.